laki-laki. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali saya, Dr. Nur Iris Ana, akan memberikan edukasi seputar MPASI, yaitu makanan pendamping ASI. Seperti yang selalu dikampanyekan oleh WHO, ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi hingga berusia 6 bulan. Karenanya WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dan dilanjutkan hingga berusia 2 tahun atau lebih dengan dilengkapi makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI itu apa dan bagaimana? MPASI adalah makanan pertama padat yang diberikan pada bayi di usia 6 bulan karena untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein serta mikronutrien yang diperlukan bayi supaya bisa tumbuh kembang dengan optimal. Bagaimana MPASI yang baik itu? MPASI yang baik itu dia harus mengandung energi, mengandung protein, dan mengandung zat gizi mikro. Energi itu misalnya kita dapatkan dari karbohidrat, misalnya di sini adalah nasi atau beras, kentang, kemudian ketela, ubi, sagu, jagung, bisa itu ya. Kemudian untuk protein itu bisa dari protein hewani maupun nabati. Biasanya protein hewani itu dari daging, ikan, telur, ayam. Nah, terutama khususnya dalam hal ini adalah kebutuhan zat besinya itu tinggi pada anak usia 6 bulan. Nah, ini untuk daging sama hati itu sangat dianjurkan. Kemudian juga sayur, buah itu juga untuk melengkapi mikronutriennya. Jadi MPASI yang baik tadi sudah kami sebutkan, ada mengandung energi, protein, dan mikronutrien. Kemudian yang kedua, MPASI yang baik itu tidak berbumbu tajam, tidak mengandung gula, tidak mengandung garam, tidak diberi penyedap rasa maupun pewarna dan pengawet. Kemudian juga untuk MPASI ini mudah ditelan bagi bayi dan bayi juga menyukai rasanya. Tersedia dalam persediaan lokal dan harga terjangkau. Itu yang MPASI yang baik. Bagaimana cara pemberian MPASI itu? Jadi kita bagi dalam beberapa tahap. Untuk 6-8 bulan itu ASI masih tetap diberikan karena dia masih yang utama. Makanannya itu bentuknya makanan yang lumat, makanan yang dihaluskan sehingga menjadi bubur yang kental atau pure, atau dilumatkan dengan sangat halus. Berapa banyaknya dan berapa kali? Banyaknya adalah kira-kira setiap makan itu 2-3 sendok makan. Bisa dua kali diselingi dengan pemberian biskuit atau buah-buah. Nah, dalam hal ini pada usia 6 bulan ini adalah masa adaptasi bagi bayi, sehingga ibu harus sabar, telaten, dan selalu memberi dorongan untuk makan. Juga dalam hal ini harus diingat, ibu jangan memaksakan anak untuk menghabiskan makanannya. Kalau sudah ada tanda-tanda tidak mau atau menolak, ya dihentikan dulu. Untuk tahap kedua usia 9-11 bulan itu ASI juga masih diberikan sesuai dengan keinginan anak. Makanannya yang untuk tingkat 9 bulan ini buburnya menjadi lebih kental, lebih ke arah padat ya, jadi bisa bentuknya bisa bubur nasi atau nasi tim halus, agak dikasar sedikit. Berapa kali kalau untuk 9 bulan? Ini bisa 3-4 kali sehari, banyaknya bisa 5-6 sendok atau 125 ml. Jadi pakai gelas bimbing itu setengah gelas bimbing 125 ml. Di samping makanan yang padat juga diberi selingan juga di antara waktu makan dengan buah dan biskuit atau makanan yang lain, misalnya kue-kue atau bubur kacang hijau. Kemudian tahap selanjutnya untuk usia 12-24 bulan, ASI juga masih diberikan sesuai keinginan anak. Makanannya bisa lebih padat lagi, bisa nasi
nasi tim biasa atau nasi seperti orang dewasa. Hanya di sini juga masih belum boleh memakai penyedap rasa. Mungkin garam, gula sedikit sudah boleh. Ya. Kemudian juga tekstur makanannya itu bisa juga bentuk halus, bisa juga hanya dicincang seperlunya. Ini makannya bisa 3-4 kali sehari. Banyaknya kira-kira sudah 3/4 gelas ya, atau pakai yang piring makanan bayi itu kira-kira 3/4-nya. Jadi dalam hal ini ibu juga harus lebih sabar karena perubahan dari cair ke padat ini memang kadang-kadang ada penolakan anak, jadi ibu harus sabar dan telaten. Menunya juga diselang-seling, kemudian rasa diberi variasi. Ada beberapa tips yang harus ibu perhatikan. Jadi bahwa yang pertama, telur, daging, ikan harus dalam kondisi matang, tidak boleh setengah matang. Kemudian boleh ditambah minyak, mentega, santan untuk menambah kalori dan menambah rasa. Kemudian juga sering ada pertanyaan, bagaimana dengan madu? Madu hanya boleh diberikan setelah usia di atas 1 tahun. Kemudian juga jus buah untuk anak-anak di bawah 1 tahun belum dianjurkan karena jus buah itu mengandung banyak gula sehingga mengurangi selera makan anak. Kemudian ada pesan dari kami bahwa jaga kebersihan selalu. Ibu harus cuci tangan sebelum menyiapkan makan, sesudah membersihkan kotoran bayi. Selalu cuci tangan sebelum menyuapi putranya. Kemudian untuk bayi juga harus dicuci tangan, dibersihkan tangannya karena sering kolong-kolong ya. Baik, sahabat sehat Mantirapi, semoga informasi yang saya berikan bisa memberikan wawasan kepada sahabat sehat Mantirapi. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Mari kita dukung pemberian ASI untuk menciptakan masa depan yang cerdas bagi dunia. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker. Mantirapi, sahabat untuk hidup sehat. Rumah Sakit Mantirapi, sahabat untuk hidup sehat.